Shalom jemaat Tuhan. Halo. Selamat Paskah bagi kita semua. Hari ini kita bersuka cita karena Yesus yang kita sembah sudah bangkit dan menjamin kemenangan bagi kita semuanya. Kita percaya kemenangan lepas kemenangan kita akan alami bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika kita tetap melekat dengan Tuhan, kita tetap percaya akan janji-janjinya. Kita akan datang bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kami ajak seluruh jemaat Tuhan mempersiapkan hati yang rindu datang menyembah Tuhan. Karena saya yakin dan percaya ketika kita bersatu hati menyembah Tuhan, dimanapun kita berada, kita semua sama-sama akan dilawat oleh Tuhan dan akan merasakan hadirat Tuhan. Sebelum kita beribadah, kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh menikmati berkat-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu, dan kami masih boleh beribadah, sekalipun hanya beribadah secara online ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya sukacita kami akan terus bertambah-tambah setiap hari ketika kemenangan-kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kami. Kami yakin dan percaya itu akan kami terima sesuai dengan iman percaya kami masing-masing. Seluruh jemaat-Mu Tuhan, kami percaya ketika mereka datang kepada Tuhan dengan rindu dan haus, semuanya akan merasakan hadirat Tuhan, semuanya akan mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang sudah bangkit dan memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ketika kami menyembah Tuhan, kami percaya Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Seluruh jemaat Tuhan bersama saya katakan amin. Amin, amin. Pada saat ini kita akan bernyanyi bagi Tuhan satu pujian. Kita bernyanyi bersama-sama sambil merindukan hadirat Tuhan lewat pujian kita. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama datang. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun engkau berada saat ini, ketika engkau menyembah bersama-sama dengan kami, percayalah hadirat Allah memenuhi kita semuanya. Hadirat Allah memuaskan kita semuanya. Saat ini tempat yang teraman bagi kita untuk
melenyapkan ketakutan dan kekhawatiran kita adalah dekat kepada Tuhan, adalah dipenuhi senantiasa dengan hadirat Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita merindukan hadirat Tuhan, kita haus akan jamahan dan hadiratnya. Maka setiap hati yang rindu dan haus, Tuhan janji Tuhan akan puaskan. Kita sama-sama datang dengan hati yang rindu, dengan hati yang siap. Sebab hati yang rindu dan siap, Tuhan akan beri kekuatan dan kelegaan. Kita naikkan kembali pujian ini sama Tuhan dengan hati yang rindu dan haus kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Kami rindu, kami siap ya Tuhan. Urapi kami, urapi setiap kami Tuhan. Sebab hanya dengan pengurapan-Mu kami kuat, hanya dengan pengurapan-Mu kami layak. Oh Yesus Tuhan, Engkau sumber kuat kami. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan, kami rindukan Engkau Tuhan, kami haus akan-Mu, kami perlu Engkau, kami butuh urapan-Mu Tuhan. Oh, lawat setiap jemaat-Mu Tuhan, lawat seluruh jemaat-Mu dengan urapan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau bangkit bagi kami, Engkau beri kemenangan bagi kami. Terima kasih Yesus. Tiada Tuhan seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, hanya pada-Mu kami percaya, hanya pada-Mu kami minta pertolongan, hanya pada-Mu kami mengadu Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Lawat seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Bersama dengan hadirat-Mu, bersama dengan minyak urapan-Mu Tuhan. Semua kami tanpa terkecuali diurapi oleh Tuhan. Sehingga kami bangkit dan menang bersama dengan Tuhan. Bangkit melawan kekhawatiran kami, bangkit melawan ketakutan kami, karena Tuhan sudah janjikan kemenangan dan Tuhan sudah menang atas dosa. Dia Tuhan sudah menang atas segalanya. Itu kami kuat dan sampai hari ini berkata, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan minyak kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Jemaat Tuhan yang merasakan hadirat dan kuasa Tuhan, urapan Tuhan mengalir atasmu bersama saya. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Kita bersukacita hari ini, amin. Tuhan Yesus sudah bangkit, kalahkan maut, kalahkan dosa, kalahkan sakit penyakit. Dan bukti kebangkitan Yesus, kubur itu sudah kosong. Kita nyanyi sama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup,
ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kebangkitan Yesus yang membuat kita hidup jadi lebih berarti. Amin. Seluruh jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan sekali lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berfirman, maka kita kuat. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita masing-masing sebentar mendengarkan renungan firman Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan
dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu yang menjanjikan Engkau bersama kami, Tuhan. Itu sebabnya kami kuat sampai hari ini. Dengan situasi sekarang ini, Tuhan, dalam ketakutan dan kekhawatiran kami hanya berani pegang janji firman Tuhan. Sebab dalam firman-Mu lah yang menjamin kami boleh kuat dan selamat. Oleh karena itu, Tuhan, kalau sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, menghibur kami, dan membawa kami kepada pemahaman baru. Kami terlalu percaya ya Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menyembuhkan kami, dan firman-Mu yang menghiburkan kami, firman-Mu yang memberi harapan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah. Kami siap mendengarkannya, merenungkannya, dan biarkan firman itu menjadi rema dalam hidup kami setiap pribadi yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku. Hari ini kita menyambut Paskah. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mewakili keluarga saya mengucapkan selamat menyambut Hari Paskah kepada semua jemaat, seluruh jemaat. Dan juga saya mewakili seluruh gereja, seluruh jemaat Gereja Pengharapan Baru FGA Bahasa Sarawang mengucapkan selamat menyambut Paskah kepada kita semua dimanapun kita berada pada hari ini. Saudaraku, kita sungguh-sungguh bersyukur sebab kita adalah orang yang terpilih di antara begitu ramai orang. Kita adalah orang-orang yang terpilih, yang istimewa di mata Tuhan, sehingga kita mengalami yang namanya keselamatan itu. Apa yang menjadi inti sebenarnya daripada Paskah adalah kebangkitan Kristus yang menjadi inti dasar bagi keselamatan kita sebagai orang yang percaya, seperti yang telah dijanjikan Tuhan di dalam firman-Nya dalam Alkitab. Ada banyak ada banyak orang di sekitar kita yang kita tahu mereka berusaha untuk mencari, menyerang iman kepercayaan orang Kristen dan coba mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak dibangkitkan dan dia tidak pernah mati pun. Tapi saudaraku, apa yang dicatat dalam firman Tuhan adalah sesuatu yang berbeda, yang itu perlu kita imani. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu. Perlu kita diingat, ini adalah
firman Tuhan ataupun apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus untuk meneguhkan iman percaya orang-orang yang ada di Korintus pada waktu itu. Saya sambung, sebab apa yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini yang sudah difirmankan, ini yang kita perlu yakini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu saudaraku, saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa impact besar yang terjadi setelah kebangkitan Kristus. Yang pertama yang saya ingin mengajak kita untuk pelajari adalah kebangkitan Kristus itu membawa ataupun membuatkan kita mendapatkan atau beroleh pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti dari kebangkitan Kristus itu sendiri. Dalam 1 Korintus bab yang ke-15 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-42. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai ayat yang ke-22 berkata seperti ini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. 15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat yang ke-16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat yang ke-20, tetapi yang benar adalah dengar ini, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat yang ke-22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudaraku, Rasul Paulus cuma meyakinkan, meneguhkan kepercayaan orang-orang di Korintus pada waktu itu. Dia cuma meyakinkan bahwa apa yang terjadi, yang dicatat dalam Alkitab, dicatat dalam firman Tuhan itu, apa yang mereka pernah dengar itu tentang apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus sebelumnya, sebelum segala sesuatu itu digunakan, itu adalah benar. Dan terpenting adalah Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa kebangkitan Kristus itu adalah satu perkara yang benar-benar terjadi. Dan dia coba meyakinkan mereka bahwa iman mereka tidak sia-sia, karena benar Kristus itu telah bangkit. Dengar saudaraku, pengharapan yang pasti itu menjadi milik kita. Pengharapan untuk beroleh keselamatan, karena Kristus itu sudah benar-benar bangkit bagi kita. Hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus. Yang kedua adalah, yang seterusnya adalah kepastian dalam hal apa? Pengharapan dalam hal apa? Kepastian bahwa kita benar-benar diselamatkan. Dalam Korintus pasal 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu yang seperti yang saya katakan tadi. Kepastian keselamatan itu benar-benar menjadi milik kita. Dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Seperti yang saya katakan awal-awal tadi, bahwa ketika engkau beroleh keselamatan daripada Tuhan, maka engkau harus menyampaikan itu juga kepada orang lain.
Ini adalah inti kepada kekristenan ini sendiri. Apabila engkau beroleh keselamatan, itu menjadi tanggung jawab kita untuk menyampaikan kepada orang lain juga, agar orang lain juga diselamatkan. Amin. Yang kedua, kepastian dalam hal apa? Kebangkitan Kristus itu sendiri adalah lambang kemenangan bagi kita. Dalam 1 Korintus juga, dalam ayat pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui kebangkitannya daripada kematian. Amin, saudaraku. Dalam Roma pasal 6 ayat ke-9 berkata seperti ini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas dia. Dia telah mengalahkan maut. Satu-satunya perkara yang mungkin tidak dapat ditandingi oleh sesiapapun di muka bumi ini. Siapa yang boleh mengalahkan maut? Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. 1 Korintus 15 dalam ayat yang ke-26 berkata seperti ini. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut yang menjadi ketakutan bagi ramai orang hari-hari ini. Maut yang menjadi suatu perkara yang coba dihindari oleh siapapun orang di bumi ini. Kenapa? Produk-produk anti penuaan, produk-produk menjaga kesehatan itu sangat laku sekali di mana-mana. Pengusaha barang-barang kesehatan, barang-barang anti penuaan, kosmetik seperti ini, mereka adalah antara orang yang paling cepat menjadi orang kaya. Sebab permintaan untuk produk-produk seperti ini adalah sangat tinggi sekali. Kenapa? Sebab tidak mengira bangsa, tidak mengira umur. Orang takut mati. Lalu mereka mengambil apapun usaha untuk coba bertahan untuk hidup. Kita masih ingat pada satu waktu di China, ada seorang maharaja yang mengutus beberapa utusan ke seluruh dunia untuk mencari obat untuk menahan kematian anti tua, ataupun supaya dia bertahan lebih lama untuk hidup. Saudaraku, dalam firman Tuhan tercatat, jangan takut itu lebih kurang 365 kali. Kenapa, saudaraku? Perkara itu menjadi satu perkara yang sangat ditakuti oleh manusia, termasuklah orang-orang Kristen sendiri. Ramai orang takut mati, bukan? Ramai orang takut mati. Apakah engkau salah satu daripadanya? Haleluya. Kemenangan atas apa? Kemenangan seterusnya adalah kebangkitan Kristus itu melambangkan atau memberikan kemenangan kepada kita di atas pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Tuhan Yesus menebus kita daripada dosa melalui kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam kebenaran. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Kita disembuhkan dari apa? Dari sakit penyakit, dari masalah finansial, apapun itu, you name it, kata orang. Apapun masalah-masalah yang perlu mengalami kesembuhan dalam hidup kita, dengar baik, Tuhan sudah mengalahkan itu di atas kayu salib. Haleluya. Amin, saudaraku. Tuhan itu adalah janji firman Tuhan. Bukan saya yang mengatakan itu. Itu janji firman Tuhan. Apa yang perlu kita buat adalah kita hidup untuk kebenaran. Lalu hal yang kedua. Yang pertama tadi adalah pengharapan dalam hal kepastian. Pengharapan yang pasti dalam hal hidup berkemenangan, dalam hal keselamatan. Haleluya. Dan yang seterusnya adalah hal yang kedua,
impak terbesar daripada kebangkitan Kristus adalah terungkapnya rahasia-rahasia Allah. Kenapa saya katakan terungkapnya rahasia Allah melalui kebangkitan Kristus? Saudaraku, ada banyak masalah, ada banyak perkara, ataupun lebih tepat dikatakan bahwa ada banyak rahasia Allah yang kita tidak dapat mengerti hanya dengan menggunakan akal logika kita. Tidak kira tahap pendidikan engkau setinggi apapun, pengalamanmu sebesar sehebat apapun, itu bukan ukuran untuk kita mengerti rahasia-rahasia Allah. Apa yang tersirat dari yang tersurat hanya dapat dimengerti dengan satu cara, yaitu membukakan mata rohani kita. Membukakan mata rohani kita. Dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-13 sampai 18, ini peristiwa di mana Maria Magdalena ketika dia mengunjungi kubur Tuhan Yesus, ayat yang ke-13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat yang ke-14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Tuhan Yesus. Dia menoleh ke belakang dan melihat Tuhan Yesus. Tetapi, dengar ini baik-baik, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penjaga ataupun penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepada aku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maka Maria berpaling kepadanya dan berpaling kepadanya dan berkata kepadanya dalam waktu namanya dipanggil, dia berpaling kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru," dalam bahasa Ibrani Rabuni. Pada waktu Tuhan Yesus manggil namanya, pada waktu baru terbuka mata rohaninya dan baru dia mengenal bahwa orang yang berdiri di belakangnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ayat yang ke-18 berkata seperti ini, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Lihat saudaraku, ternyata setelah beberapa tahun dia bersama dengan Tuhan Yesus, dia masih belum mengenal bahwa orang yang berdiri di belakangnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Hanya apabila Tuhan Yesus membuka mata rohaninya melalui dengan cara memanggil namanya, baru matanya terbuka dan baru dia mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dan bahwa dengan itu barulah dia berkata dalam ayat yang ke-18 berkata, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid lain, "Aku telah melihat Tuhan, aku telah melihat Tuhan." Dia tidak mungkin akan dapat berkata seperti itu selagi mata rohaninya belum terbuka. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup kita, saudaraku. Malah mungkin Tuhan sendiri dengan pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu, kita tidak mampu untuk mengerti apa message yang Tuhan mau sampaikan selagi mata rohani kita itu tidak terbuka. Ketika Kleopas dan seorang temannya berjalan di dalam Lukas 24 ayat 16, Lukas 24 dalam bab itu kita boleh baca. Ketika Kleopas dan sahabatnya, seorang temannya menuju kepada satu tempat yang bernama Kampung Emmaus. Mereka di dalam perjalanan itu mereka mempersoalkan tentang satu hal yang ternyata mengganggu mereka. Ketika Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus mampu melakukan banyak mujizat.
yang mati sekalipun dapat dibangkitkan. Tetapi menjadi pergumulan persoalan kepada mereka. Kenapa Tuhan Yesus yang mereka percaya itu tiba-tiba tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tiba-tiba kenapa harus mati. Pada waktu itu mereka belum tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi sebenarnya saudaraku, sebelum itu semua itu terjadi, Tuhan sudah berkali-kali menyatakan kepada mereka bahwa Dia akan diserahkan, Dia akan mati, dan pada hari ketiga Dia akan bangkit. Tetapi kenapa mereka tidak mengerti tentang perkara itu? Sama seperti Maria tadi. Maria pun tahu bahwa Tuhan sudah berfirman beberapa kali bahwa Dia akan mati dan pada hari ketiga Dia akan bangkit. Tetapi kenapa mereka seakan-akan tidak mengerti tentang perkara itu? Lalu ketika mereka sibuk untuk berkata-kata dalam perjalanan, tiba-tiba Tuhan Yesus datang di situ dan berkata, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Lalu mereka berkata, "Apakah engkau orang satu-satunya yang belum mengerti belum tahu tentang perkara yang terjadi hari-hari ini?" Lalu mereka bercerita bla 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 bla, banyak ketidakpuasaan, banyak perkara yang sebenarnya mereka tidak mengerti yang mereka ceritakan kepada Tuhan Yesus. Hanya apabila selepas mereka mengadakan satu perjamuan kudus, perjamuan suci, baru mata mereka terbuka. Dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Hanya apabila mereka memakan perjamuan kudus, terbukalah mata rohani mereka, dan baru mereka mengenal bahwa Dia sebenarnya Tuhan yang sudah bangkit itu. Dan barulah mereka mengerti bahwa firman Tuhan itu benar adanya. Apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan sebelumnya sudah digenapi, dan mereka, cara berpikir mereka terbuka, dan itu sangat berdampak dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi pribadi yang totally different selepas itu. Saudaraku, pengetahuan, pengalaman, kecerdikan, kepintaran, kepandaian sekalipun bukan menjadi ukuran untuk dapat mengerti rahasia Allah yang terkandung dalam firman Tuhan yang terjadi hari-hari ini di sekeliling kita. Itu bukan ukuran. Kita lihat apa yang terjadi hari-hari ini ketika Tuhan mengizinkan terjadinya virus corona ataupun COVID-19 ini. Bukan cuma orang di luar sana yang berbeda pendapat, tetapi di gereja sendiri terjadi perbedaan pendapat sehingga hamba-hamba Tuhan saling menggigit. Kenapa seperti itu? Lalu kita belajar dari Alkitab yang sama. Kita mendapat rema daripada Roh Kudus yang sama. Lalu, kenapa boleh terjadi percanggahan dalam satu perkara ini? Teologiamu pun bukan ukuran untuk mengerti rahasia Allah. Dengar baik. Rahasia-rahasia Allah hanya dapat dimengerti apabila mata rohani dibukakan. Dan bagaimana itu terjadi? Kita perlu minta kepada Tuhan agar mata rohani kita dibukakan. Amin, saudaraku. Apa yang saya lihat daripada apa yang terjadi daripada lockdown hari-hari ini adalah kita semakin giat mencari Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan gereja ditutup hari-hari ini? Kenapa Tuhan izinkan mimbar ditutup hari-hari ini? Sehingga orang terpaksa seperti ini. Terpaksa menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui online. Melalui live Facebook dan sebagainya. Yang penting itu harus disampaikan kepada jemaat Tuhan. Apakah Tuhan sudah tidak membutuhkan fungsi gereja? Bagaimana? Apa karena
Tuhan mau menghancurkan ataupun meniadakan perbedaan-perbedaan pendapat seperti itu, sehingga banyak di antara kita yang sudah tidak mengenal Tuhan dengan benar, dengan ajaran-ajaran, dengan doktrin-doktrin yang tidak benar. Saya tidak tahu. Apapun itu, Tuhan mau sampaikan sesuatu kepada kita. Tetapi apa yang saya lihat adalah orang begitu takut dan mereka mencari Tuhan. Dan jemaat-jemaat Tuhan yang biasanya cuma belajar daripada satu hamba Tuhan hari sebelum-sebelum ini, hari-hari ini mereka berusaha untuk mencari dan melihat di YouTube dan di Facebook dan di mana-mana. Mereka mencari sumber bukan dari satu hamba Tuhan, tapi dari banyak hamba Tuhan yang lain. Dan saya percaya mereka beroleh lebih banyak pengetahuan dan masukan yang membuatkan mereka lebih dibangun lagi. Dan bagi hamba-hamba Tuhan, saya melihat, saya mendengar banyak rungutan, banyak keluhan daripada hamba-hamba Tuhan. Gereja ditutup, tidak ada perkumpulan. Lalu bagaimana mau hidup? Gereja mau dibayar. Dan banyak lagi yang perlu ditanggung oleh gereja. Tetapi tidak ada perkumpulan, tidak ada persembahan, dan tidak ada persepuluhan. Lalu bagaimana mau hidup? Mari kita lihat dari perspektif Tuhan melalui mata rohani. Kenapa Tuhan izinkan hal-hal ini terjadi? Saya tidak mungkin akan menjawab itu. Karena itu adalah urusan kita pribadi dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Yang pasti adalah banyak hal yang engkau tidak mengerti kalau engkau mengandalkan pemikiran ataupun mata fisik untuk melihat, untuk menanggapi sesuatu. Apa yang perlu adalah kita melihat, membuka mata rohani kita untuk melihat dari perspektifnya Tuhan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Haleluya. Saya percaya hari ini, hari di mana kita memperingati kebangkitan Kristus, yang memberikan kita pengharapan yang pasti, pengharapan dalam kemenangan, kepastian keselamatan, menang daripada pergumulan hidup, menang daripada banyak hal yang kita alami dalam kehidupan, dan yang seterusnya. Yang paling penting adalah mengerti rahasia Allah dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mari, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tundukkan kepalamu. Saya mau berdoa untuk kita semua. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari sama-sama pada hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah memilih kami menjadi antara orang yang mengalami, menerima keselamatan, kasih kebaikan Tuhan itu dalam hidup kami. Bapa, ajari kami agar kami dapat menjaga iman yang sudah kami pegang selama ini. Bertahan dalam apapun yang kami alami dalam hidup. Perkara yang mungkin menyebabkan kami untuk menganggap bahwa iman kami sia-sia. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau nikmat kebijaksanaan daripada Allah sendiri untuk memampukan kami untuk bertahan dalam iman kami kepadamu. Dan Bapa, hari ini Hamba-Mu mau berdoa kepada anak-anak-Mu, bagi kami semua, mampukan kami untuk dapat mengerti, melihat dari perspektif Allah, untuk mengerti rahasia-rahasia Allah yang terkandung dalam firman Tuhan, yang terkandung dalam apa yang terjadi, apa yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk dapat melihat dan mata rohani kami dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami tidak mampu melakukan itu tanpa pertolongan daripada Allah sendiri. Dan Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu yang mendengar renungan firman Tuhan hari ini, yang siap untuk dibawakan mata rohani mereka di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ajar kami untuk dapat melihat seperti perspektif yang Allah sendiri lihat, sehingga kami mengerti banyak rahasia-rahasia Allah yang sebelum-sebelum ini kami tidak dapat mengerti. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biar Paskah yang kami alami, yang kami sambut pada hari ini, tidak menjadi Paskah sebelum-sebelum ini.
Hari ini merupakan Paskah yang luar biasa. Paskah yang lain daripada yang lain. Dan tidak menjadi kebetulan kami menyambut Paskah di bulan lockdown ini. Kami yakin ada maksud Tuhan yang luar biasa. Dan ajar kami untuk mengerti itu melalui mata rohani kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak Tuhan sekali lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur untuk semua ini. Mari yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat. Sebelum kita naikkan doa-doa syafaat kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Untuk segala keadaan kita belajar mengucap syukur. Bahkan keadaan sekarang pun kita harus mengucap syukur. Haleluya. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Karena kebangkitan dan kemenangan-Mu lah Tuhan, sampai hari ini kami dikuatkan dan dimampukan untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Bahkan dalam situasi sulit hari-hari ini pun Tuhan ajarkan kami untuk tetap mengucap syukur. Karena kami tahu di sebalik segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami alami, ada hal indah, ada hal yang sangat baik yang sedang Tuhan kerjakan atas kami yang setia menantikan janji Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Kau beri bagi kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kemampuan yang Tuhan beri bagi kami sehingga kami mampu mengucap syukur. Syukur Tuhan untuk apa yang terjadi atas Malaysia. Syukur untuk apa yang terjadi atas Indonesia. Syukur buat apapun yang Tuhan izinkan yang terjadi atas bumi ini, atas dunia ini ya Tuhan. Yang kami tahu pasti Tuhan menyertai setiap orang-orang percaya. Yang kami tahu pasti bahwa janji-Mu pasti digenapi bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Saat ini Tuhan kami berdoa buat Malaysia dan Indonesia. Kami serahkan kedua bangsa ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, dalam gejolak wabah COVID-19 ini Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan. Semua orang-orang percaya-Mu Tuhan ada dalam penjagaan-Mu ya Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus setiap kami ya Tuhan. Secara khususnya Tuhan, semua mereka yang dalam keadaan sakit, semua pasien-pasien Tuhan yang dalam hospital dan dalam pusat penjagaan. Bapa, kami percaya dalam kelemahan mereka, kami percaya Engkau Allah datang menghampiri, memberi kesembuhan, kekuatan dan sukacita kepada mereka. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, ada sukacita mereka sehingga ketika sukacita itu mengalir bagi mereka, yang membawa mereka lebih mengucap syukur, sehingga kesembuhan demi kesembuhan akan mereka alami. Para tenaga medis juga para dokter, juru rawat, semuanya Tuhan, kami percayakan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, kesabaran atas mereka. Kami yakin dan percaya mereka
mereka punya upah yang Tuhan sediakan bagi mereka sebagai jerih lelah mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan seluruh gereja-gerejamu yang ada di Malaysia secara khusus di Selangor ya Tuhan, kami serahkan setiap gereja-gerejamu dalam tangan pengasihan Tuhan, terutamanya gereja bahasa Malaysia ya Tuhan. Gereja SIB, gereja COP kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh cabang-cabang bahasa FGA, bahasa Malaysia, bahasa Melayu, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan jagai seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan lindungi dan Tuhan cukupkan keperluan makan minum kami semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan supaya wabak ini segera berakhir dengan pertolongan dan kemurahan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami rindu bersekutu bersama seluruh jemaat-Mu dan orang-orang percaya-Mu Tuhan. Kami rindu setiap gedung-gedung gereja dipenuhi dengan orang-orang percaya untuk datang beribadah. Bapa, setiap anak-anak-Mu yang saat ini dalam kelemahan iman, dalam kelemahan fisik, dalam kekhawatiran dan ketakutan, Bapa kami rindu supaya adalah Roh Kudus yang menguatkan, menghiburkan mereka dan memberi pengharapan baru atas mereka, kemenangan yang Kau sudah janjikan, bahkan penebusan-Mu, kebangkitan-Mu Tuhan atas kami, itu yang menjamin kami untuk tetap mengucap syukur, untuk tetap kuat di dalam janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Anak-anak kecil, anak-anak sekolah dalam gereja-Mu juga Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberikan mereka sukacita, dan Tuhan terus memberi mereka pengertian bahwa segala sesuatunya Tuhan sudah aturkan, bahwa segala sesuatunya Tuhan sudah kontrol, sehingga mereka tetap mengucap syukur. Bahkan di masa kecil mereka mengerti ya Tuhan, bahwa hidup mereka sepenuhnya adalah milik Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan dalam studi mereka juga Tuhan, Engkau yang memberi terus kepintaran kepada mereka, kecerdasan, hikmat yang daripada Tuhan atas mereka. Jauhkan sakit penyakit, jauhkan mara bahaya, hal-hal yang tidak baik, jauhkan daripada anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari Bukit Sentosa, Bukit Beruntung, jemaat-Mu yang ada di sekitaran Country Home ya Tuhan, jemaat yang ada di sekitaran Rawang, yang di Kepong ya Tuhan, bahkan seluruh jemaat-Mu, kami tak dapat sebutkan nama mereka satu persatu ya Tuhan. Seluruh pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan Engkau yang menggembalakan mereka, Tuhan Engkau yang menjagai mereka, Tuhan Engkau yang menjamin makan minum mereka dalam nama Yesus. Biarkan mereka tetap kuat, tetap mengucap syukur, tetap berpengharapan kepada Tuhan, dan tidak ada yang takut ya Tuhan. Semuanya mereka diteguhkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, mereka yang tetap setia menyembah Tuhan, tetap setia duduk di kaki Tuhan. Kami percaya mereka semakin bertumbuh, iman mereka semakin kuat, semakin tangguh dalam badai hidup yang menerpa kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sekali lagi seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali, Tuhan yang menjagai mereka, Tuhan yang melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa-doa permohonan kami kepadamu. Kami terlalu percaya Tuhan menjadi jawaban, Tuhan yang segera menolong bangsa ini. Tuhan akan segera menolong gereja-Mu, bahkan Tuhan akan segera menolong bangsa-bangsa dan memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Lebih daripada apa yang kami minta, kami terlalu percaya Tuhan sudah menjawabnya bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Sebelum ibadah kami berakhir, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi dan nyalakan hatimu. Siapkan hatimu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dan anugerah yang terbesar daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sampai hari ini. Tuntunan, penghiburan, kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus, itu yang akan menyertai kita semua mulai daripada malam ini sampai selama-lamanya, sehingga Tuhan menjemput kita untuk kedua kali seperti yang telah dijanjikan dalam firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang sudah diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, dan sekali lagi selamat menyambut hari Paskah. Haleluya.